dan sosialisasi aplikasi Sister Tukin untuk klaim kinerja prestasi dosen pada aplikasi Tukin akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Recording in progress. Terhormat Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Bapak Togar Manghut Simatupang atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Bapak Khairul Munadi atau yang mewakili. Yang kami hormati Inspektur Jenderal Kemdikbudristek Ibu Katarina Mulyana Girsang atau yang mewakili. Yang kami hormati Staf Khusus Menteri Kemdikbudristek atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ibu Aisyah Endah Palupi atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Sumber Daya Ibu Sri Suning Kusuma Wardani. Selamat siang Ibu. Yang kami hormati Rektor atau Direktur PTN Satker PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi serta wakil Direktur Bidang SDM Keuangan PTN Satker atau PTN BLU yang belum menerima remunerasi serta Bapak Ibu tim Tukin dari PTN yang akan menerima Tukin. Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung dalam ruang Zoom meeting ini maupun dalam kanal YouTube Kemdikbudristek. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali siang ini saya bisa menemani Bapak Ibu untuk memandu acara bimbingan teknis dan sosialisasi aplikasi Sister Tukin untuk klaim kinerja prestasi dosen pada aplikasi Tukin. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan materi mengenai kebijakan penggunaan aplikasi Sister Tukin untuk klaim kinerja prestasi dosen yang akan disampaikan oleh Direktur Sumber Daya kepada Ibu Sri Suning Kusuma Wardani. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Fasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang kami hormati pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Satker dan PTN BLU yang belum remun, dan juga Kepala LL Dikti dan juga seluruh dosen yang menyaksikan atau yang hadir secara daring melalui kanal YouTube, dan Ibu Bapak undangan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan-kesempatan kita manfaatkan dengan sangat baik dan kita selalu dalam lindungannya. Untuk kesempatan hari ini, kita akan melakukan BIMTEK kepada dosen untuk bagaimana menggunakan sister di dalam proses klaim kinerja, dan minggu depan itu kami akan melakukan BIMTEK untuk verifikasi untuk kinerja di perguruan tinggi dan di LL Dikti. Kita akan fokus pada kesempatan hari ini untuk bagaimana dosen melakukan klaim terhadap data kinerja, baik itu kinerja dasar maupun kinerja prestasi. Tentu semua dalam keadaan sehat ya, Ibu Bapak semua ya, untuk kita selalu berprogres, setiap minggu selalu ada progres yang perlu kami sampaikan, dan tentu ini satu upaya yang luar biasa, membutuhkan effort dan tenaga dan pemikiran yang luar biasa dari Ibu Bapak semua. Ibu Bapak semua, saya akan share beberapa materi yang akan saya sampaikan yang sudah disiapkan oleh tim, yaitu terkait dengan hal-hal teknis bagaimana Ibu Bapak semua melakukan klaim kinerja yang sudah kami siapkan. Pemikiran mengenai penggunaan sister di dalam proses klaim ini tentu memudahkan dalam rangka untuk supaya beban administratif yang dilakukan oleh dosen tidak terlalu banyak. Tetap ada tapi tidak terlalu banyak. Tentu akan ada penyesuaian ke depan bagaimana kita juga meminimalkan hal-hal yang sifatnya administratif tersebut. Ibu Bapak, berikut beberapa panduan yang kami sudah siapkan terkait dengan pemanfaatan sister tersebut. Nah, kemudian bagaimana alurnya ya yang perlu kami sampaikan. Pada kesempatan hari ini ada 5 hal besar yang ingin kami sosialisasikan. Yang pertama yaitu mengenai alur pelaporan kinerja Tukin itu sendiri. Kemudian terkait dengan periode pelaporan kinerja Tukinnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana pelaporan kinerjanya dari mulai nanti memperlihatkan bagian profil yang ada di sister, kemudian bagaimana klaim kinerja dasarnya, kemudian bagaimana klaim kinerja prestasi, kemudian yang keempat bagaimana melihat rekapitulasi dari perhitungan Tukin melalui sister. Kemudian ada bagian khusus yang kami sudah siapkan, yaitu klaim untuk kinerja prestasi untuk yang secara umum, kemudian klaim kinerja prestasi yang khusus CPNS, kemudian klaim kinerja prestasi ini khusus untuk guru besar, kemudian kita juga fasilitasi bagaimana memanfaatkan data yang sudah ada di sister itu untuk klaim kembali, artinya karena kita perlakuannya adalah untuk 1 tahun, seperti itu bisa kita lakukan proses klaim untuk bulan berikutnya seperti itu dengan data yang sudah ada. Kemudian kami hari Kamis itu masih ada konsolidasi dengan pihak pajak dan juga KPP Pratama, dan juga beberapa kaitannya dengan keuangan yang kami belum bisa sampaikan hari ini, nanti akan kami sampaikan untuk yang hari Selasa minggu depan. Dan nanti akan diteruskan terkait dengan beberapa tanya jawab mungkin untuk hal-hal awal yang butuh ditanyakan oleh Ibu Bapak semua. Sekarang masuk ke yang bagian pertama, yaitu mengenai alur pelaporan kinerja Tukin. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Teman-teman? Terdengar jelas ya? Masih terdengar Ibu, jelas? Oke, terima kasih. Untuk alur pelaporan kinerja Tukin, seperti yang kami sampaikan minggu lalu, akan ada 2 alur yang kita siapkan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, yaitu kita memanfaatkan sister BKD yang ada dengan menambahkan data-data yang
data dukung yang kita butuhkan untuk periode sekarang. Untuk yang kedepannya tentu kita akan mengintegrasikan proses yang ada di dalam pelaporan PKD yang sudah biasa dilakukan setiap semester oleh Ibu Bapak semua. Di sini kami ingin menyampaikan untuk yang periode untuk yang sekarang, yang jangka pendek, yaitu pembuatan periode untuk pembukaan ya, periode untuk tunjangan kinerja. Sebentar, saya akan pakai pointers. Ya. Kita akan pembukaan periode untuk tukinnya di sini, di mana nanti pelaporan kinerja dasar, kinerja prestasi, dan rekapitulasi fitur-fiturnya sudah kita siapkan di sini. Kemudian akan ada submit pelaporan, plotting kepada atasan untuk validasi, dan juga verbal kinerja oleh atasan. Jika tidak, maka akan berulang seperti itu sampai yakin bisa direkap oleh perguruan tinggi, di verbal oleh SPI dari perguruan tingginya, sampai nanti tim SPI bisa mengunduh formatnya, kemudian pimpinan PT bisa mengunduh formatnya untuk kita submit, untuk disubmit di kementerian, dan juga nanti akan dilakukan pelaporan. Untuk dosen sendiri nanti akan ada klaim kinerja dasar dan klaim kinerja prestasi, di mana kinerja dasar itu kita manfaatkan data yang sudah Ibu Bapak lakukan untuk di BKD dan juga SKP dan beberapa hal kebutuhan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar pembayaran dari tunjangan kinerja. Ibu Bapak semua, berikutnya bagaimana periode pelaporan kinerja tunjangan kinerja ini. Ibu Bapak nanti ketika sudah bisa masuk ke Sister, ya, yang akan kami buka di tanggal 19, karena besok kami ingin validasi semuanya terlebih dahulu. Tanggal 19 nanti kita buka untuk Ibu Bapak semua dosen, yaitu akan ada 4 periode, yaitu periode pertama, yaitu untuk periode pengisian di mana dosen melakukan pelaporan dan klaim. Ya, nanti akan muncul di Sister seperti ini tampilannya ya. Ini untuk periode pelaporan untuk periode tukin sampai dengan Juni ya. Nanti tanggalnya mulai dari 19 sampai tanggal 23 Juni nanti ada slide berikutnya. Kemudian ada periode pelaporan kinerja tukin untuk periode verifikasi. Untuk periode verifikasi ini waktu di mana perguruan tinggi, atasan, SPI melakukan verbal. Kemudian yang berikutnya periode pengiriman atau submit untuk penilaian kinerjanya. Setelah dilakukan persetujuan, maka dilakukan pengiriman data oleh perguruan tinggi, dan juga ada periode pelaporan di mana perguruan tinggi harus melakukan pelaporan dari hasil realisasi pencairan tukinnya. Jadi ada 4 periode yang kami siapkan di Sister, di mana dosen nanti fokus di dalam periode yang di atas ini, yaitu periode pengisian. Kemudian yang berikutnya, ini tanggal-tanggal yang kami upayakan untuk secara ketat, mohon bisa diperhatikan. Nanti dosen unit pengelola tukin di PT LA Dikti untuk periode pengisiannya rentangnya 19 sampai 23 Juni. 23 Juni itu hari Senin ya. 23 Juni hari Senin, kemudian tanggal 24 itu kami akan adakan BIMTEK khusus untuk proses verbal. Ya, nanti yang kami undang tentu dari tim validator dan tim SPI. Rentang yang kami buat yaitu 24 sampai 29 ya untuk proses verbalnya. Memang sangat mepet Ibu Bapak semua, tetapi kita semua bergotong royong di sini ya supaya bisa merealisasikan ini secepatnya. Kemudian yang ketiga, submit atau persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi, kami berikan alokasi waktu memang 1 hari di tanggal 30 Juni atau hari Senin. Ya, kemudian pemerintah dalam hal ini
Pak Menteri dan Pak Presiden secara khusus menginginkan bahwa tanggal 10 Juli ini kita bisa cairkan ke Bapak Ibu dosen. Jadi kita bersama-sama ya Ibu Bapak semua untuk bisa merealisasikan hal tersebut. Ya, ini upaya kita bersama-sama ya. Tentu dengan tanggal-tanggal yang ketat ini Ibu Bapak semua bisa melihat alasannya kenapa kok sangat pendek untuk proses-prosesnya, karena kita menginginkan bersama tanggal 10 Juli ini Ibu Bapak semua bisa, Ibu Bapak dosen bisa melihat ya realisasi dari Tukin ini ya. Kemudian nanti ada periode laporan realisasi 1 sampai 14 Agustus ini untuk perguruan tinggi pengelola, supaya bisa kita akuntabilitas dari realisasi Tukin ini bisa kita dapatkan segera. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak, sekarang masuk ke pelaporan kinerja Tukin di periode daftar periode. Nanti di Sister, di periode pelaporan Ibu Bapak akan memilih di periode pelaporan kinerjanya. Tampilannya akan seperti ini di Sister, di pelaporan kinerja. Kemudian status, ini dalam status untuk melengkapi dokumen. Ibu Bapak semua nanti akan klik di bagian lihat detail di sini ya. Jadi periode deadline-nya ini tanggal 23 Juni, nanti kami revisi ya, tanggal 23 Juni. Ini untuk penilaian semester ganjil 2024-2025 yang diperpanjang sampai bulan Juni. Kemudian kita setelah kita klik di bagian lihat detail ini, nanti akan lanjutannya yaitu Ibu Bapak semua akan melihat profil biodata dari Ibu Bapak, dari dosen yang mengisi seperti ini. Untuk bagian profil, mohon bisa, karena ini mengambil dari data Sister, kita sudah sudah dapatkan, misalkan nama lengkap dari yang nama lengkap dosen yang sedang mengisi, kemudian status kepegawaiannya seperti apa nanti akan tertera, kemudian jabatan fungsionalnya di mana gitu ya, untuk TMT, tanggal menjadi dosennya, semua ini kita nanti akan ada datanya di sana. Ini tidak diisi ulang oleh Ibu Bapak dosen, tapi kita dapatkan dari data Sister. Jadi data ini adalah profil profil Sister Ibu Bapak dosen masing-masing ya. Kemudian kalau ternyata Ibu Bapak melihat dari profil ini ternyata ada yang tidak pas, maka Ibu Bapak semua segera melakukan perubahan data yang kita lakukan melalui proses perubahan data dosen atau manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, ini mohon nanti perguruan tinggi untuk proses gitu ya, untuk melakukan proses PDD ya. Proses PDD pun nanti akan kami buat supaya cepat ya, supaya dalam rentang waktu sampai 23 Juni itu semua permintaan data PDD dari Ibu Bapak semua bisa kami fasilitasi. Jadi nanti profil dosen ini tidak ada proses yang dirubah, hanya menyampaikan profil Sister dari Ibu Bapak dosen. Kemudian dilihat di bagian profil, ini nanti ada tab bagian biodata, bagian kinerja dasar, bagian kinerja prestasi, dan rekap kinerjanya. Ini luar biasa kami bersama dengan tim IT untuk bisa segera merealisasikan sistem yang bisa memfasilitasi Ibu Bapak semua. Kemudian masuk ke bagian pelaporannya, yaitu yang pertama klaim kinerja dasar. Untuk klaim kinerja dasar, Ibu Bapak semua nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi proses klaim untuk yang ada ini dilakukan secara otomatis ya. Nanti di bagian kinerja dasar, nanti BKD untuk klaimnya, nanti ada klaim data BKD. Jadi ini tinggal diklik atau tinggal dieksekusi di bagian sistem ini. Sistem akan otomatis mengambil data dari semester yang Ibu Bapak tadi kita set untuk semester Gasal 2024-2025 ya, nanti akan terekstrak ya untuk bisa memudahkan Ibu Bapak semua melakukan klaim data tersebut. Kemudian nanti luaran setelah kita unduh klaimnya kurang lebih akan seperti ini untuk datanya.
yaitu dari BKD ini statusnya sudah memenuhi syarat, artinya klaim kinerja dasar sudah tercapai untuk 60%, kemudian nanti proses klaim detailnya nanti Ibu Bapak bisa lakukan. Ya, jadi ini untuk BKD-nya, karena ada tambahan di dalam juknis itu terkait dengan beberapa syarat minimum yang harus ada, karena ini untuk akuntabilitas, maka ada beberapa yang kami yakinkan untuk Ibu Bapak semua melakukan submit dari dokumen-dokumen tersebut ya. Ini artinya kalau sudah hijau seperti ini, kinerja dasar Ibu Bapak semua sudah terpenuhi, tinggal menambahkan yang bagian ini. Karena ini ada di dalam juknis bahwa Ibu Bapak semua butuh mengunggah salah satunya adalah dokumen kontrak kinerja ya, seperti halnya di Capsesen mengenai juknis, yaitu kontrak kinerja yang sudah disetujui atau sudah diketahui oleh pimpinan seperti itu ya. Nanti tolong cek di bagian Capsesennya. Kemudian juga terkait dengan dokumen hasil evaluasi periodik ya, atau SKP-nya. Ya, untuk SKP-nya ini juga diunggah maksimal kita buat 5 MB di sini untuk dokumennya. Jadi data akan tersimpan otomatis setelah semua field dilengkapi, baik itu dari sisi predikat, nanti dari sisi predikat ini itu Ibu Bapak isikan, ya Ibu Bapak isikan berdasarkan hasil evaluasi periodiknya. Ya, nanti diklik nanti hasilnya seperti apa sesuai dengan hasil evaluasi periodik dari Ibu Bapak semua. Tentu nanti setelah ini akan ada verbal dari atasan dan SPI. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita akan klaim kinerja dasar. Salah satu yang wajib atau yang minimal untuk bisa terunggah itu adalah persyaratan mengenai rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang ada, kemudian rubrik penilaian, nilai akhir, serta bukti kehadiran untuk masing-masing mata kuliah. Ya, jadi nanti ada mata kuliah yang diampu, kemudian nanti data mata kuliahnya nanti bisa klaim data mata kuliah berdasarkan data BKD. Data BKD yang kita tadi ekstrak gitu ya. Nanti dari data mata kuliah tersebut nanti akan muncul seperti ini Ibu Bapak semua. Misalkan ini salah satu dosen, ya ini kayaknya banyak sekali ya, biasanya mata kuliahnya hanya 5 maksimal gitu ya Ibu Bapak semua. Jadi ini misalkan ada 6 mata kuliahnya, 6 mata kuliah untuk data pengajarannya. Ya. Ada metodologi penelitian. Oh, ini metodologi penelitian kelas A, kelas B, kemudian ada kelas U ini ya, ada identitasnya. Kemudian diminta untuk mengunggah RPS-nya. Ya, RPS-nya karena ini menjadi syarat minimal. Ya, RPS-nya nanti diunggah di sini. Mohon diyakinkan RPS-nya bisa terbaca. Kemudian rubrik penilaiannya. Kalau ada yang menanyakan template rubrik penilaian, tentu sekarang belum ada template. Ibu Bapak bisa menggunakan template yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Jadi rubrik penilaian ini adalah bagaimana kita melakukan justifikasi penilaian kepada mahasiswa, kriterianya seperti apa untuk mendapatkan A, untuk mendapatkan B, untuk mendapatkan C, seperti itu. Tentu Ibu Bapak semua sudah sering ya membuat ini, dan ini wajib untuk bisa diunggah. Rubrik penilaian, kemudian nilai diyakinkan setiap mata kuliah itu sudah keluar nilainya, kemudian tingkat kehadiran mohon bisa dipastikan untuk disampaikan di sini, karena memang selama ini belum terintegrasi untuk hal tersebut sehingga kami minta nanti untuk yang kedepannya kita akan integrasikan itu. Kemudian yang berikutnya masuk ke klaim data Serdos. Jadi Ibu Bapak semua, kalau yang Ibu Bapak semua sudah memperoleh Serdos, maka Ibu Bapak semua akan klik di sini pilihan untuk tahun Serdosnya kapan, kemudian nominal Serdosnya itu berapa, mohon bisa dituliskan di sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke klaim kinerja prestasi. Untuk klaim kinerja prestasi kita sudah buat supaya
supaya mudah, tentu Ibu Bapak semua juga menggunakan panduan dari Capsession untuk memetakan saya punya kinerja prestasi di kelompok atau di kategori yang mana, di bagian yang mana, supaya nanti memudahkan Ibu Bapak semua ketika memilih. Ya, untuk dosen dengan status PNS atau P3K, proses klaim data bersumber dari data BKD atau data portofolio. Kemudian data diklaim akan sesuai dengan batasan rentang waktu yang ada pada juknis. Jadi ketika Ibu Bapak ini dari kinerja dasar, diklik di bagian prestasi, kinerja prestasi, itu Ibu Bapak memilih di mana yang akan menjadikan klaim yang tertinggi gitu ya. Jadi pilih bidang Tridharma yang mau diklik, ya, kemudian pilih kategori rubrik kategori yang mana untuk prestasinya, kemudian klik di bagian apakah mau menggunakan data BKD atau portofolio, kemudian pilih data kegiatan kinerja yang akan diklaim, kemudian lengkapi dokumen pendukung sesuai rubrik, kemudian klaim kinerja prestasi dan tersimpan. Jadi ini nanti misalkan saya klik di bagian pendidikan pengajaran, kemudian nanti akan muncul bidang-bidangnya, nanti diklik salah satu untuk yang menjadi kinerja prestasi yang paling tinggi. Kemudian yang berikutnya, misalkan ini contohnya untuk klaim kinerja prestasi di bagian penelitian, dan nanti ada setelah diklik gitu ya, ini artinya dipilih ya, nanti akan ada lanjut ke langkah berikutnya. Untuk lanjut ke langkah berikutnya, ini nanti akan ada pilihan-pilihan yang Ibu Bapak semua akan dapatkan mana yang paling tinggi di antara pilihan-pilihan yang ada. Kegiatan atau kinerja yang masih dapat diubah atau diganti dengan kategori lain selama masih belum dilakukan finalisasi. Jadi ketika belum dilakukan finalisasi, misalkan Ibu Bapak semua, ternyata salah saya harusnya di pengabdian dan kontribusi pengembangan masyarakat, ini bisa kita ubah. Nanti kita lihat di sini ada menu ya, nanti ada menu delete atau mendelete yang sudah kita simpan, yang tapi belum difinalisasi. Kemudian bisa kita buka, bisa klaim, misalkan Ibu Bapak akan mengubah klaim yang lain. Tetapi saya minta ini kaitannya dengan proses waktu yang ada, Ibu Bapak semua sudah mempelajari untuk yang Capsession-nya, mana yang memang Ibu Bapak punya dokumen pendukungnya, itu yang dipilih dan yang tertinggi seperti itu. Nanti akan ada pilihan untuk misalkan tadi kita mengklik bagian penelitian, ini karena belum dipilih, nanti akan ada notif di sini belum dipilih. Kemudian Ibu Bapak semua akan ada pilihan di sini. Saya akan mengklaim bagian mana. Kita bantu buka filter di sini, apakah dari kategori 1 yaitu prestasi yang tertinggi, kategori 2, kategori 3, kategori keempat. Nanti pilihan klasifikasi masing-masing itu juga sudah tertera di sini dengan tulisan yang cukup terbaca. Kemudian dokumen yang harus diunggah pun sudah kami bantu di sini penjelasannya sesuai dari Capsession yang kita punya. Kemudian yang berikutnya untuk pemilihan klaim kinerja prestasi, kita bisa mengambil apakah dari data sumber BKD atau portofolio. Ya, misalkan kita akan sumber dari pilihan data BKD, ya, kita bisa klik di sini ya untuk memilih, atau data portofolio yaitu data portofolio pribadi. Ini untuk pilihannya. Jadi misalkan untuk penelitian di mana dosen ini memilih kategori 1 yaitu menghasilkan sekurang-kurangnya 1 artikel publikasi yang diterima atau accepted pada Mitra Bestari, jurnal internasional bereputasi, minimal Q4 ya, pada sebagai penulis pertama atau korespondensi, misalkan seperti itu. Kemudian setelah kita klik, ini Ibu Bapak diminta untuk mensubmit ya dokumen yang diperlukan, yaitu terkait dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Capsession untuk diunggah gitu ya. Jadi ini misalkan tadi yang kita pilih berdasarkan apakah data BKD atau data portofolio. Kemudian kita bisa dalam hal ini kita bisa merubah ya selama belum dilakukan finalisasi. Kemudian berikutnya ketika Ibu Bapak semua
sudah memilih data kinerja yang diklaim tadi, nanti Ibu Bapak semua akan tekan pilih pada kegiatan atau kinerja yang sesuai dengan rubrik atau dapat dicari terlebih dahulu. Jadi ada di pencarian data ini supaya lebih memudahkan. Ya, ini ketika kita klaim data BKD, misalkan data BKD Ibu Bapak dosen itu banyak sekali, maka Ibu Bapak semua bisa cari dengan kata kunci di sini supaya memudahkan. Ya, nanti diklaim. Setelah klaim nanti ini ada petunjuk klaim data di sini atau ada batal ini juga ada. Ya, ini caranya tadi mengklaim data dari BKD. Jadi tidak usah mengunggah, tetapi kita sudah dapatkan di data BKD. Selama belum difinalisasi, kita bisa merubah pilihan ini. Kemudian berikutnya kita akan melengkapi dokumen pendukung. Unggah dokumen pendukung sesuai yang ada di Capsegen ya, dilengkapi, kemudian nanti kita klik tombol klaim data bagian di sini. Ini nanti bisa data yang dipilih ya, misalkan ini judul artikelnya. Nah, artikelnya yang didapatkan di tanggal 28 Agustus katakanlah 2021, ini sebagai contoh saja ya data BKD-nya. Kemudian nanti kita akan unggah pengakuan dari pihak penyelenggara, kemudian unggah pinde daftar isi, unggah penerimaan artikelnya, ya kita bisa unggah di sini. Nanti dipastikan ini sesuai dengan Capsegen ya. Kami sedang mencermati juga supaya inline. Sebenarnya sudah pada tahap final, tetapi kami ingin menguji sekali lagi besok ya, sehingga kami akan buka pengisian untuk dosennya tanggal 19. Kemudian untuk kinerja yang tampil pada opsi pemilihan ini tentu secara otomatis pada rentang waktu tanggal portofolionya. Berikutnya Ibu Bapak semua, kalau kita akan klaim kinerja prestasi dan kinerja prestasi sudah tersimpan, nanti Ibu Bapak semua bisa melihat di sini bahwa prestasi yang sudah diklaim ini sudah tersimpan, sudah diklaim ya, masuk kategori 1 dengan judul seperti ini ya. Ibu Bapak bisa mendelete ya, ini di sini ada gambar tempat sampah, bisa mendelete atau bisa jadi prosesnya terkunci, tetapi Ibu Bapak semua ini nanti bisa melakukan misalkan tidak jadi gitu ya, ini bisa delete kemudian bisa diklaim lagi atau dirubah gitu ya. Selama belum finalisasi ini Ibu Bapak bisa lakukan, tetapi saya menekankan di sini tolong Ibu Bapak semua sudah dicermati sejak awal sehingga tidak ada proses di tengah-tengah itu yang tersia-siakan. Jadi sudah memang yang akan diklaim ini datanya seperti ini dan seterusnya, itu sudah dipersiapkan secara matang. Ini tampilan ketika kinerja prestasi sudah tersimpan ya, dan masih bisa diubah atau diganti dengan cara menghapus terlebih dahulu ya, kemudian lakukan tahapan klaim kembali yang di sini. Jadi simbol yang ada di sini. Kemudian berikutnya Ibu Bapak semua masuk ke bagian rekapitulasi ajuan. Ajuan ya, ini ada typo sedikit ya. Untuk kami fasilitasi juga di sister rekapitulasinya supaya nanti Ibu Bapak semua juga bisa melihat ya nanti. Misalkan sebagai contoh ini rekap besaran tukinnya ada di kelas jabatan 15, kemudian tunjangan profesinya 14, kinerja dasar 60-40 gitu ya. Artinya sudah 100% ya. Kemudian potongan hasil evaluasi perodiknya tidak ada ya, karena baik ya. Kemudian kita ajukan tunjangannya ya. Kalau sudah oke, kita ajukan tunjangannya. Sebagai catatan, pada bagian ini akan disajikan rekapitulasi mencakup seperti yang ada di contoh di Juknis supaya mempermudah Ibu Bapak semua. Ada nilai kelas jabatan, persentase kinerja dasar, persentase kinerja prestasi, nominal tunjangan profesinya, kemudian persentase hasil evaluasi periodiknya, kemudian kemudian nominal finalnya. Jadi yang ada di sini adalah nominal
finalnya karena sudah terkurangi oleh tunjangan profesinya. Ya, kami buat supaya sama gitu ya dengan contoh supaya ibu bapak semua bisa lebih jelas gitu ya, seperti halnya contoh yang ada di Kepsesjen. Kemudian ini untuk bagian tambahan yang lain, yaitu untuk tambahan salah satunya adalah klaim prestasi secara umum. Ya, jadi nanti ibu bapak semua di kinerja yang telah disimpan sebagai klaim prestasi ini masih dapat diubah, diganti dengan cara dihapus dahulu, kemudian melakukan tahapan klaim prestasi kembali. Di bagian ini diperuntukkan untuk bagian klaim kinerja prestasi, tampilannya seperti yang ada di sini. Ibu bapak melakukan klaim pada 3 kategori, pendidikan atau pengajaran, penelitian, pengabdian atau kontribusi terhadap pengembangan institusi. Kemudian yang berikutnya untuk yang CPNS. Ini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang CPNS ada sedikit perbedaan di bagian kinerja prestasi ini di bagian untuk CPNS karena di bagian penilaiannya karena menggunakan skema yang berbeda sesuai juknis, maka akan diinputkan di sini persentase kehadirannya berapa persen, kemudian bukti kehadirannya di submit gitu ya untuk menjadi bukti dukung. Ini sudah tersimpan di sini untuk melakukan klaim untuk kinerja prestasi dan kinerja dan kehadiran gitu ya untuk CPNS. Kemudian berikutnya Ibu Bapak semua untuk yang guru besar karena ini ada hal yang spesifik, kami juga sudah siapkan bagaimana untuk yang guru besar untuk prestasi yang sudah diklaim karena ada 2 klaim yang ada, maka untuk guru besar atau profesor itu dilakukan klaim penelitian dulu ya yang wajib ya. Kemudian sudah dipastikan saya mendapatkan yang mana, misalkan ini dalam kategori 1, kemudian lakukan klaim yang kedua untuk lainnya, apakah itu pengabdian atau kontribusi atau bagian pengajaran ya, dari seperti ini. Ya, nanti akan terkunci di sini dan ibu bapak masih bisa melakukan pengubahan di sini, bisa di-delete kemudian klaim kembali. Ini ada simbol di sini ya. Kemudian ibu bapak semua yang berikutnya adalah kami melihat ada data-data ibu bapak yang bisa didaur ulang terus ya, bisa digunakan seperti itu untuk pemanfaatan data ulang. Kami fasilitasi juga di sistemnya. Jadi ibu bapak semua misalkan ingin duplikasi laporan tukin itu bisa diduplikat untuk periode lain ibu bapak semua supaya memudahkan supaya tidak kerja 2 kali seperti itu. Jadi ini guna mengurangi beban administrasi pengisian pelaporan, maka kita siapkan fitur ini ya supaya ibu bapak semua bisa melakukan pemanfaatan data secara berulang. Kemudian untuk yang lainnya nanti kami minta siapkan hanya 1 sesi tanya jawab saja karena 3:30 kami ada kegiatan lagi dan nanti di hari Selasa itu akan ada BIMTEK, tapi kami akan monitor juga dari pertanyaan ibu bapak semua bisa juga lewat karena kami screening juga mungkin bisa disampaikan ke admin atau kepala LL Dikti untuk bisa menyampaikan ke kami hal-hal yang sifatnya ada kendala terkait dengan sister dan lain sebagainya, mohon bisa dikoordinasikan di perguruan tingginya dan di LL Diktinya supaya supaya terkonsolidasi untuk pertanyaan dan permasalahannya. Jadi demikian Ibu Bapak semua, mudah-mudahan acara ini terus bermanfaat ya bagi kita semua dan terus berprogres gitu ya untuk bisa mempercepat realisasi dari tukin dosen yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Suning Kusumawardhani yang sudah memaparkan materi tentang pemanfaatan tukin sister token maksud saya. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan hanya kita buka dalam 1 sesi untuk 3 orang penanya. Kesempatan pertama kami berikan kepada isi. Persilakan.
Eh, izin, selamat sore Ibu. Apakah suara kami terdengar, Bu? Terdengar, Bapak silakan langsung ke Terdengar Pak Mohdari? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Eh, Kami ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, sesuai penjelasan tadi, apa? eh, Dari isi Kalau Bali ya Pak? inggih dari isi Bali, Ibu. Kalau tidak Silakan Pak. salah tangkap, kami ini masih memungkinkan untuk apa? Perubahan BKD dosen ya. Kalau tidak memenuhi itu, masih memungkinkan untuk mengubah BKD, Bu, yang semester ganjil kemarin. Atau bagaimana? Atau tinggal mengklaim saja? Ya, jadi hanya itu saja ya Pak. Nanti kumpulkan Anda dulu aja deh. Nggih, mohon maaf Bu, saya lanjut sebentar Bu ya. Kalau Ya, masih memungkinkan kan yang penilaian kemarin itu sudah divalidasi oleh asesor. Nah, jadi kan dokumen itu akan berubah karena perlu validasi lagi dari asesor. Sementara waktunya untuk klaim dosen itu hanya 19 sampai 23 Juni ini. Nah, kemudian yang kedua juga sesuai dengan penjelasan tadi, klaim prestasi kinerja prestasi itu juga bisa dari BKD. Nah, ini kan sangat memungkinkan untuk double claim ini. Bisa diklaim di kinerja dasar, bisa diklaim di kinerja prestasi, terutama untuk dosen yang dengan tugas tambahan, Ibu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, Ibu, eh, kalau sesuai dengan Kepsesjen itu kan untuk 2025 ini yang dipakai dasar penilaian kinerjanya itu adalah yang di Maret 2025 kemarin yang sudah dinilai. Nah, kemudian berkaitan dengan hal tersebut untuk rencana kerja atau SKP dan evaluasi kerjanya juga, berarti kan eh, kami mohon dipastikan apakah itu memakai yang tahun 2024, Bu. Terima kasih. baik. langsung saja Mbak Fasa atau langsung saja ya, takut lupa ya. Oh iya, Terima silakan Bu. kasih pertanyaannya dari isi Bali. Jadi untuk eh, BKD dosen ini kan sebenarnya proses sudah berjalan ya. Penilaian sudah dilakukan di bulan Maret yang kemudian kita perpanjang di bulan Juni karena websitenya juga keluar di Mei sehingga memang kami berikan opsi ibu bapak semua untuk eh, apa untuk melihat ya eh, atau memanfaatkan BKD yang ada, tetapi kalau ada hal-hal yang butuh direvisi itu bisa dilakukan dengan pembukaan BKD lampau. Ya, mohon bisa bersurat ke kami, tetapi ada catatan seperti yang tadi disampaikan dari isi Bali bahwa waktu yang kita punya itu sangat pendek ya. Jadi tentu hanya terkait katakanlah misalkan tadi ya terkait dengan eh, apa eh, terkait dengan eh, apa di eh, karena kami yakin ya ibu bapak semua yang kemarin mengisi yang sebelumnya itu dalam kapasitas untuk hanya bukan hanya ya untuk memenuhi BKD dalam hal ini tidak tergambarkan bahwa BKD ini nanti akan dipakai di dalam tukin ini, ya kan? Sehingga kami memfasilitasinya bisa dibuka sampai Juni supaya ibu bapak semua bisa melihat sebetulnya kemarin itu harusnya ada hal-hal yang lebih cermat lagi gitu ya itu bisa dilakukan sehingga memang kita bisa kenapa dibuka bisa diperpanjang sampai dengan Juni, yaitu dengan ibu bapak semua bisa membuka kembali BKD lampau gitu ya untuk bisa kemudian diverval oleh asesor BKD di masing-masing. Tentu ini membutuhkan effort, tapi membutuhkan juga kerjasama ibu bapak semua. Ini kita sama-sama punya waktu yang sangat sempit sehingga bisa dimanfaatkan hal tersebut. Ya memang dari sister yang tadi kami demokan ada dua klaim yaitu klaim menggunakan BKD yang Ibu Bapak sudah masukkan dan portofolio pribadi dari dosen yang semuanya memang sudah ada di sister sehingga data sister itu sudah harus terupdate semua ya termasuk semester Kasal 2024
25. Jadi kami menginginkan Ibu Bapak semua tentu dengan memanfaatkan data BKD semaksimal mungkin. Kalau data BKD kemarin masih belum align dengan Kepsesjen, misalkan Ibu Bapak semua sebetulnya sudah ada data yang bisa terpenuhi, ya bisa dilakukan dengan pembukaan BKD lampau. Kemudian yang berikutnya mengenai kinerja prestasi. Untuk kinerja prestasi, tentu Ibu Bapak semua memetakan mana bagian yang mau diklaim yang paling tinggi gitu kan, yang paling tinggi dan data dukungnya. Karena di Kepsesjen jelas yang perlu diunggah itu apa saja, itu menjadi data dukung yang ada. Sehingga nanti mohon Ibu Bapak semua sudah merencanakan sesuai dengan realnya, Ibu Bapak semua mendapatkan kinerja prestasi seperti apa. Kemudian untuk evaluasi kinerja. Untuk evaluasi kinerja ini, dasarnya juga evaluasi semester kemarin ya, Ibu Bapak semua untuk SKP tentu sudah ada semua kan ya. Jadi tinggal dan sudah diterimakan oleh dosen ya untuk hasil evaluasi kinerja semester sebelumnya. Jadi ini yang dipakai nanti untuk dasar di dalam tukinnya apakah ada pengurangan atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan mengenai double claim. Ya. Double claim ini dalam kapasitas yang ada itu adalah dikaitkan dengan double pembayaran. Ya. Double pembayaran. Sehingga kalau klaimnya dari kinerja dasar apakah nanti menjadi double claim itu tidak. Ya, karena kita memang mengambil data BKD yang menjadi unggulan atau prestasi Ibu Bapak semua yang ada di Kepsesjen itu yang mana? Seperti itu. Yang menjadi double yang kita hindarkan adalah double pembayaran. Jadi Itjen sangat menekankan dan BPK sangat menekankan kalau sudah dibayar pakai ini tidak boleh dibayar pakai ini. Tidak boleh ada double pembayaran sehingga Ibu Bapak semua perlu bijak memilih mana bagian yang memang menjadi pilihan ya untuk bisa diklaim di kaitannya dengan ini. Jadi itu mungkin Pak siapa tadi yang dari isi Bali ya? Oke, diteruskan Mbak Fasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kedua untuk Adam Sulaiman. Izin Bu, mohon maaf. Teman-teman di chat, mohon bisa pantau di chat untuk bisa kita rekap sebagai FAQ ya. Ibu, mohon maaf Ibu. Oh, dari isi Bali ya. Inggih. Ingin meluruskan kembali, maksud kami double claim itu adalah contoh ketika dosen dengan tugas tambahan sebagai rektor di BKD dasar itu kan bisa diklaim SKS-nya. Kemudian kalau itu diklaim sebagai kinerja prestasi juga kan memungkinkan sekali di sini gitu. Sehingga kan itu harusnya kan tidak boleh Bu, kinerja yang satu diklaim di kinerja dasar dan kinerja prestasi. Itu maksud kami kalau diberikan kesempatan. Terima kasih. Ya. Jadi Ibu Bapak semua yang di dalam Kepsesjen itu adalah untuk kinerja dasar terkait dengan pemenuhan 12 SKS. Di mana di BOBKD untuk pemenuhan data SKS yang ada kan sudah ada ketentuannya, yaitu masuk ke terkait dengan kinerja dasarnya. Jadi selama tidak dipakai untuk kaitannya dengan misalkan ya ini sebagai contoh, misalkan yang ada terkait dengan SK ya terkait dengan SK terkait dengan SK katakanlah sebagai pembantu di anggota atau di proses akreditasi seperti itu ya. Kemudian ada HR-nya nih ya, ada honorariumnya. Ya ini yang kemudian oleh tim Itjen itu jangan sampai itu dipakai untuk ya harus dipilih
ya harus dipilih mana yang menjadi eh, apa namanya implikasi ke keuangannya. Ya ini yang oleh Ijen diwanti-wanti supaya tidak ada double funding terhadap hal tersebut. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Tentu misalkan dari ibu bapak katakanlah yang tadi sebagai tugas tambahan ya. Tugas tambahan itu memang kan ada di dalam skenario untuk POBKD-nya ya, POBKD-nya. Kemudian kalau saran saya, kemudian ini juga sudah ada apa? Sudah ada mungkin rupiah yang ada di dalamnya, sehingga sebetulnya potensi-potensi lain yang bisa dilakukan untuk menjadi dasar klaimnya itu bisa dipakai yang aman. Karena apa? Karena ini semua nanti yang kita lakukan ini tentu tidak lepas dari apa namanya akuntabilitas dan dari evaluasi dari tim Ijen dan BPK juga, sehingga ibu bapak semua tolong mengambil klaim yang tentu tidak punya dampak seperti itu ya. Mungkin itu ya Pak ya. Nanti untuk lebih pastinya di minggu depan itu kami akan meminta dari tim Ijen dan tim BPK untuk juga memberikan hal-hal terkait dengan akuntabilitas tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Baik, begitu Bapak nanti akan dijelaskan lebih lanjut di minggu depan dengan narasumber dari BPK atau dari Inspektorat. Untuk selanjutnya kesempatan kedua kepada Bapak Adam Sulaiman. Mbak Fasa, Ya. Mbak Fasa, saya lihatnya sepertinya yang minggu depan itu kan BIMTEK untuk validasi ya. Iya. Sehingga sepertinya dibutuhkan di antara rentang pengisian tanggal 19 sampai 23, sepertinya saya kepengen ketemu lagi dengan teman-teman ini. Siapa tahu dari ada kendala gitu ya. Dari praktek ininya ada kendala sehingga nanti mau dijadwalkan antara 19 sampai 23 itu apakah mau ambil hari Jumat atau hari Sabtu gitu Mbak Fasa ya. Tolong dijadwalkan karena kita tidak ingin ada masalah, tidak ada saluran menyampaikannya. Ya, Baik, terima kasih. akan kami bicarakan dengan tim kami. Baik, untuk kesempatan kedua, penanya Bapak Adam Sulaiman, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Fasa. Izin, saya Ibu dari Poli Pangkep. Yang pertama terkait dengan bolehkah membuat aturan turunan, ya aturan turunan untuk menjelaskan proses Jen. Jadi proses Jen bagi beberapa dosen kami itu masih belum jelas atau masih belum terlalu detail aturan-aturan yang ada dalamnya, terutama terkait dengan klaim prestasi kinerja. Nah, bolehkah kami membuat aturan turunan misalnya dalam peraturan direktur atau keputusan direktur atau ke dalam bentuk rubrik untuk lebih mendetailkan terkait yang ada di dalam Kepsesjen tersebut. Nah, itu yang pertama, Bu Faza. Yang kedua, ini menegaskan kembali tadi dari pertanyaan pertama, bahwa SKP yang dibuat adalah SKP tahun 2024 beserta evaluasi kinerjanya semester yang sama dengan BPD, dalam arti ini semester ganjil 2024-2025. Apakah betul SKP 2024 dan evaluasi kinerja semester kedua berarti semester ganjil 2024-2025. Sekira itu dua saja Bu Faza dan Ibu Sri Suning. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Pak Adam, juknis yang kita punya dari Kepsesjen itu sudah mengatur untuk hal-hal teknis, di mana kalau ada hal-hal yang kurang jelas itu bisa kita konsolidasikan tidak di dalam aturan atau turunannya. Jadi bisa kita konsolidasikan tidak di dalam aturannya. Takutnya aturan ini punya implikasi hukum, artinya kaitannya dengan ketidakselarasan atau terkait dengan mungkin perbedaan persepsi seperti itu Pak Adam. Jadi juknis kemarin itu sudah petunjuk teknis, jadi tidak usah diturunkan lagi.
Dan juga kita tidak punya waktu sebetulnya untuk membuat tinggal nanti kita konsolidasi saja. Misalkan dari Polipangke punya hal-hal kemudian dipastikan gitu ya, apakah ini yang kita bisa pakai untuk kita pakai untuk membantu gitu ya, Polipangke untuk memudahkan seperti itu, tapi tidak usah dibungkus di dalam aturan turunan. Seperti itu Pak Adam. Nah, kemudian untuk yang mohon nanti untuk antara BKD yang kita pakai dan juga di masa transisi tahun 2025 yang sudah sangat jelas ada di CAP Sekjen dan juga hasil evaluasi di semester berapa yang kita pakai, tolong dicek sekali lagi ya di CAP Sekjennya ya. Tolong dicek yang hasil evaluasinya di semester berapa, tolong dicek. Tadi saya belum melihat bisa di share di sini Mbak Fasa kalau ada di bagian ini ya, di permennya malah ya tapi tolong bisa dicek saja ya Pak Adam Sulaiman ya, dipastikan di periode evaluasi yang mana yang kita pakai gitu ya. Nanti pun di sisternya kami sudah kasih penjelasan hasil evaluasinya terhadap semester berapa gitu ya, supaya memperjelas Ibu Bapak dosen di dalam proses pengisian supaya tidak salah. Demikian Pak Adam, terima kasih. Pak Fasa. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penanya ketiga dari Unsil, Bapak Gumilar Mulya. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Dir. Saya Gumilar dari Universitas Siliwangi. Hanya ingin meyakinkan saja, Bu, mengenai klaim prestasi untuk penelitian. Kan kalau di BKD itu berlaku untuk 3 tahun. Sebuah penelitian itu berlaku untuk 3 tahun. Nah, bagaimana untuk prestasi ini? Apakah bisa diklaim selama 3 tahun juga atau bagaimana? Yang kedua juga ingin meyakinkan untuk dosen yang tubel dan CPNS. Apakah mereka memang sudah otomatis 80 atau 60% itu tidak ada kinerja prestasi. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak WR dari Unsil. Untuk dua hal ini sudah ada di Juknis Pak, sudah sangat jelas. Masing-masing tentu pertimbangannya berbeda dengan yang di BKD di masa penelitian ya Pak. Ini karena punya implikasi ke Tukin dan itu sudah ada di petunjuk teknis. Jadi untuk Q1, Q2 masa umurnya berapa, untuk HKI masa umurnya berapa itu sudah ada. Ya, nanti mohon bisa dilihat di Juknis. Memang berbeda dengan yang BKD karena keperuntukannya ini memang berbeda Pak. Jadi untuk kajiannya yang kami lakukan ini yang ada di Juknis seperti itu. Kemudian untuk tubel dan CPNS ini juga penjelasannya sudah sangat jelas di Juknis Tukin ya. Untuk untuk yang CPNS itu kan seperti halnya pegawai ya Pak, pegawai yang selain dosen, yaitu kehadiran. Tadi kita sudah fasilitasi di sisternya bagaimana melakukan klaim dari sisi kehadiran dan juga capaian kinerjanya. Jadi sudah kami siapkan seperti halnya pegawai untuk yang CPNS. Kalau yang tubel kan dibebaskan, Bu? Enggak, kalau yang tubel ini kan tentu Ibu Bapak semua kemarin ketika sosialisasi yang minggu lalu itu kami sudah masukkan contoh yang berbeda karena kemarin mungkin contohnya itu tidak semua bisa kita contohkan kan variasinya banyak sekali ya Pak WR. Variasinya sangat banyak sehingga kemarin pas di sosialisasi yang 2 minggu yang lalu kalau tidak salah itu sudah kami sertakan contoh untuk yang tubel yang sudah ada kinerja prestasi. Tentu Ibu Bapak semua kita pemikirannya adalah produktivitas dari
pemberian tukin ini itu pemberian tukin ini membawa dampak ke produktivitas seperti itu. Jadi tidak masalah untuk dosen tugel kemudian punya kinerja prestasi. Kemarin contohnya sudah ada Pak Wer. Baik, Ya, terima kasih kemudian Bu Fir. ya mungkin saya anukan satu dari Pak Mohdari SPI LLDikti 11 ini mungkin kaitannya dari perspektif SPI. Silahkan Pak Mohdari. Ya, terima kasih Bu Suning. Ya, ini baru bisa masuk yang kemarin-kemarin hanya lewat YouTube. Oh gitu ya Pak. Baik, iya, iya. Baik, saya kira ini kasus seluruh Indonesia kira-kira sama Bu Suning. Ya. Ini berpangkalannya adalah yang pertama, pengisian BKD itu tatkala kadangkala ingin minimum sekali 12 SKS. Tidak ada beban lebih. Lalu inputnya hanya secukupnya. Ini yang jadi kasus nanti. Sehingga begitu klaim, nah tadi ada penanya pertama artinya, apakah perlu dibuka kembali penilaian lampau itu? Nah sekarang saya sudah utak-atik, ya dari tadi malam belum ada yang di profil itu belum ada masuk, saya lihat. Maka saya ingin mencoba sebenarnya, seperti apa pengisian tukin ini untuk kinerja dasar dan untuk kinerja prestasi. Nah, saya lihat tadi yang perlu saya tanyakan satu, Bu Suning. Tatkala teman-teman tidak mengunduh IRPS-nya, nah maka tidak secara otomatis akan di mata kuliah di pendidikan tinggi masuk itu, tidak secara otomatis. Yang berikutnya adalah dari kinerja prestasi tadi, artinya kita memilih yang semester ganjil. Nah, apakah kita yang di semester ini bisa kita pilih kembali? Yang baru kita input. Karena begini Bu Suning, kasusnya adalah kadangkala di LLDikti 11, kawan-kawan dosen itu begitu periode BKD dibuka, baru dia menyiapkan berkas. Nah, ini yang jadi persoalan. Tidak dari awal Januari, Februari, Maret, April kalau sudah dapat itu diinput dengan baik. Nah, artinya istilahnya sistem SKS, sistem kerja semalam. Ini yang kelabakan. Nah, mungkin ini saya bermohon dari SPI mungkin yang pertama tadi ada pembukaan penilaian lampau dulu. Satu. Yang kedua saya bermohon ada perpanjangan waktu yang 19 sampai itu. Karena apa? Seperti yang saya alami dulu di LLDikti 11, karena dia harus memahami dulu apa isian-isian tadi secara cermat, Bu. Supaya jangan salah. Artinya ini pada dasarnya kawan-kawan dosen ini pingin mendapat 100% kan? Itu keinginan. Jadi 60 plus 40. Itu keinginan secara bersama-sama. Jadi saya kira itu. Nah, apakah kinerja yang setelah BKD ganjil yang genap ini bisa kita ambil untuk diinput kembali? Misalnya ada menulis buku, ada internasional, ada monograf, ada referensi, apakah kita bisa masukkan untuk ke situ? Terima kasih, Bu Suning. Kira-kira itu lebih aman, kira-kira. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini dari perspektifnya SPI ya. Ini memang kebiasaan kita SKS ya, sistem kebut semalam, tapi hal yang memang kurang kita siapkan dengan baik. Jadi mohon nanti juga para dosen bisa menyiapkan hal tersebut, sudah terbayang apa yang harus diisikan, karena di capsesnya sudah sangat jelas apa yang diunggah seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan seawal mungkin. Kemudian sebetulnya kami sudah sampaikan, kami punya alur untuk penggunaan sister di dalam penilaian ini, alur yang untuk jangka pendek sekarang ini, dan alur yang kita persiapkan untuk yang berikutnya. Nah, alur yang kita siapkan yang berikutnya ini ya kita sudah terintegrasi semuanya di BKD. Jadi baik input yang kinerja tambahannya, yang kemudian kelebihan dari 16 kan biasanya masuk ke kinerja lainnya kan, itu
semaksimal mungkin kita punya kinerja dimasukkan seperti itu sehingga mudah kita ambil ketika klaim kinerja prestasi. Jadi saya melihatnya bahwa sekarang ini yang jangka pendek itu dari aspek minimalis itu ya, artinya ketika sudah memenuhi 12 SKS itu berarti kan klaim kinerja Memenuhi. dasarnya sudah Memenuhi. klaim Iya. sudah memenuhi. Dan ditambah tadi karena di PKD untuk RPS dan rubriknya belum ada sehingga diunggah di sini. Ya, karena kami ingin pastikan bahwa Ibu Bapak dosen dalam kapasitas di pengajaran pendidikan kaitannya dengan tanggung jawab terkait dengan perencanaan pembelajaran, terkait dengan proses pembelajaran dalam hal ini untuk pemberian nilai dengan rubrik nilainya sudah keluar semua gitu ya. Jangan Iya, sampai iya. kita sudah bayarkan tukin ternyata masih punya tunggakan nilai kan, Iya. nggak boleh seperti itu ya. Jadi sehingga tadi kita pastikan untuk dosen memastikan setiap mata kuliah yang diampu, RPS-nya sudah ada semua, rubrik penilaiannya sudah ada semua, kemudian nilainya sudah keluar semua, kemudian Ya. tingkat kehadiran pun sudah memenuhi. Untuk tingkat kehadiran yang sudah memenuhi tentu disesuaikan kan ada di tempat capaian kinerja di LKD-nya ya, ini untuk kehadirannya. Kemudian sebetulnya untuk pembukaan PKD Lampo ini sangat kami hindari ketika Ibu Iya. Bapak semua sudah memenuhi 12 SKS-nya. Kan karena hanya tinggal nambah-nambah saja ya untuk ininya. Cuma masalahnya tadi karena ada proses klaim yang menggunakan data yang kebetulan waktu itu seperti disampaikan Pak Maudari minimalis gitu ya. Jadi yang karena mengisinya 1 jam sebelum ditutup gitu ya, pokoknya udah sudah selesai gitu, padahal masih banyak yang bisa diinput sehingga ini yang kemudian dibuka sampai dengan Juni untuk proses updating dari yang ada. Jadi nanti kami sambil mendengar kesalahan yang ada di perguruan tinggi dan di LLDikti sambil nanti mungkin di hari Jumat atau Sabtu gitu ya kita coba cari kalau ada misalkan kesulitan-kesulitan yang Ibu Bapak temukan, tetapi juga mohon para dosen nanti ketika tanggal 19 sudah mulai bisa memanfaatkan sister, Ya. sudah mulai memetakan isiannya apa saja, kemudian sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya tadi ya sesuai dengan ukuran dan bisa terbaca karena akan diverifikasi dan validasi. Kemudian tolong kalau ada hal-hal yang ada sudah disampaikan ke pihak admin di sister di perguruan tingginya atau di LLDikti-nya supaya kami nanti di hari Jumat atau hari Sabtu kami bertemu dengan Ibu Bapak semua itu bisa memberikan solusi supaya Ibu Bapak semua di tanggal 23 itu bisa menyelesaikan dengan baik. Harapannya tetap tanggal 23 karena tanggal 24 itu sudah diverval oleh atasan dan SPI. Demikian Ibu Bapak semua, terima kasih. Bu Suning, Assalamualaikum Bu Suning, satu lagi. Ya. Tadi ada SKP, kemudian kontrak kerja. Apakah kontrak kerja itu kontrak kerja SKP yang akan dikerjakan untuk tahun 2025? Itu satu pertanyaan Iya, dari betul. Pak Ari tadi, dari Pak Ari. Iya. Ya, nggih. Betul Pak. Ya, Jadi kontrak kinerja yang akan dilakukan di semester genap 2025. genap 2025. Ya, Iya, iya. yang sudah ditandatangani. Iya. Terima kasih Bu Suning. Oke, sama-sama Pak Dari. Terima Demikian ya kasih. Ibu Bapak semua. Terima kasih Mbak Fasa. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selesai sudah seluruh rangkaian acara bimbingan teknis dan sosialisasi aplikasi Sister Tukin untuk klaim kinerja prestasi dosen pada aplikasi Sister. Untuk pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom chat dan belum sempat kami jawab pada kesempatan ini, akan kami jadikan FAQ untuk ditampilkan di Sister nanti. Baik, kami berharap dengan adanya acara ini, pemanfaatan aplikasi Sister Tukin ini dapat menunjang kelancaran implementasi penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN di lingkungan Kemdikti Saintek.
Terima kasih mewakili panitia penyelenggara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir serta Bapak Ibu yang menyimak di kanal YouTube Kemdikti Saintek. Saya dan segenap tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti untuk materinya kami akan